jumpa lagi di Go Healthy, tempatnya kita belajar kesehatan bersama. Ada masalah, tentu ada solusinya ya. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan ingin langsung dibagikan kepada praktisi di sini, boleh silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Ya, nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio kami. Oke, pemirsa. Nah, hari ini kita akan belajar dari narasumber kami. Namanya Ibu Dwi Muryati. Punya masalah dengan jantung. Ini adalah organ vital yang kalau ada masalah dengan jantung, waduh, bisa merembet kemana-mana ya. Dia datang dengan masalah, tentunya juga berharap akan solusinya. Beliau adalah seorang tenaga pengajar senam. Waduh, apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Senam apa sih Bu? Kita senamnya Zumba sama Choreo Dance. Widih, Ya, Zumba sama Choreo Dance, keren banget Ibu ya. Dan tentunya yang akan memberikan solusi ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Bang Faido dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Salam sehat. Kabar sehat, baik, semangat, luar biasa. Saya mau mengetes dulu pemahaman Ibu Dwi dan juga pemirsa mengenai dua pernyataan di bidang kesehatan ini. Siap ya Bu ya? Ini dia, mandi malam. Suka mandi malam nggak? Iya. Habis olahraga mandi malam suka? Iya. Enak? Ya seger, jadi keringetnya kan habis panas tuh. Berarti air dingin mandinya? Iya. Waduh. Mandi malam menyebabkan gangguan jantung. Ini pernyataan benar atau salah kira-kira? Bu Dwi? Salah. Salah? Iya. Berarti enggak? Enggak. Enggak menyebabkan? Enggak menyebabkan. Jawabannya tepat ya Bu? Tepat jawabannya. Iya. Pernyataan ini salah. Nggak ada ceritanya mandi malam bisa menyebabkan serangan jantung ya. Bahwa Ibu Dwi punya masalah pembengkakan jantung. Dan bisa jadi itu gara-gara makan gorengan yang terus-menerus, makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, masa yang disalahkan mandi malam gitu. Kayaknya Padahal ada kegiatan lain yang lebih nggak sehat lain. gitu ya. Betul. Jadi kalau ada punya masalah dengan tekanan darah tinggi, apalagi sudah sampai masalah jantung, mending tanya sama dokter deh. Kalau nanya sama yang bukan ahlinya nanti jawabannya jawaban sesat. Jadi mandi malam menyebabkan gangguan jantung adalah sebuah pernyataan yang salah. Yang kedua nih ya, pemirsa ikutan jawab juga ya. Orang dengan gangguan jantung tidak boleh mengkonsumsi kopi. Ibu senang kopi? Suka. Kopinya pahit atau kopi rasa manis-manis? Gula aren. Bikin sendiri atau saset? Sasetan. Terus habis minum kopi apa yang dirasakan? Deg-degan gitu. Akhirnya saya berhenti, udah. Cuma udah lama lagi nih baru karena teman saya suka pada minum kopi, jadi saya suka ke bawah gitu. Oke. Iya. Orang dengan gangguan jantung tidak boleh konsumsi kopi. Betul, benar atau salah? Jadi jawabannya adalah? Harusnya nggak minum kopi. Gitu? Jadi Iya. jawabannya adalah? Benar? Iya. Oke. Mbak Preti? Jadi pertama jawaban dari Ibu Dwi kurang tepat. Ya. Karena sebenarnya orang dengan gangguan jantung boleh konsumsi kopi dengan catatan maksimal 1 gelas kopi per hari. Kalau bisa biji kopinya dipilih yang mengandung kadar kafein yang rendah. Kopinya dikonsumsi tanpa pakai embel-embel, nggak pakai gula, nggak pakai susu, kopi pahit saja. Lebih dari itu, maka kandungan kafein di dalam kopi yang berlebihan memang bisa memicu kerja jantung menjadi berlebih. Salah satu tandanya adalah detak jantungnya jadi meningkat. Tekanan darah bisa juga menjadi tidak terkendali. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Dwi itu dikarenakan memang tidak terbiasa minum kopi dan memang sudah punya penyakit jantung dan hipertensi yang tidak terkendali. Oke, jadi untuk pernyataan orang dengan gangguan jantung tidak boleh konsumsi kopi adalah sebuah pernyataan yang salah. Salah. Boleh, tapi dengan syarat yang tadi sudah dibilang sama Mbak Preti. Mbak Dwi ini memang punya masalah dengan jantungnya. Apa yang terjadi? Ya, silakan Anda simak tayangan yang satu ini. Dwi Muryati. Sebagai pengajar senam, ia memang memiliki tubuh yang tampak bugar. Namun, di dalam tubuh Mur, ternyata terdapat masalah kesehatan yang cukup serius. Masalah ini bermula ketika ia mengandung anak pertama. Mur dikatakan memiliki tekanan darah yang tinggi. Bahkan, pernah mencapai angka 180/100. Sayangnya, Mur tidak mengendalikan hipertensinya dengan benar. Alhasil ketika hamil anak kedua dan ketiga, tekanan darahnya kembali naik. Puncaknya, Mur sering mengeluhkan nyeri dada di sebelah kiri yang sampai menembus ke punggung setiap kali tekanan darahnya tinggi. Tentu, hal ini sangat mengganggu aktivitasnya. Sebab, Mur menjadi lebih berhati-hati untuk tidak melakukan aktivitas yang cukup berat. Dan di usianya yang masih sangat produktif ini, Mur berharap
bisa kembali sehat. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi lainnya akibat hipertensi. Kalau misalnya melihat secara fisik selintas ini harusnya sehat-sehat aja. Kelihatannya. Kelihatannya setiap hari 2-3 kelas senam. Ya, Mbak Mur ternyata dipanggilnya sebagai instruktur gitu kan ya. Tapi ternyata ada masalah kesehatan. Dan kembali ke biang keroknya adalah hipertensi yang dimiliki oleh Mbak Mur ini sejak kehamilan anak pertama. Ya, itu tahun 1999. Setelah lahiran anak yang pertama, itu saya kadang suka nggak berasa gitu. Tahu-tahu pokoknya udah agak oleng bawa ke rumah sakit. Ternyata di sana ya udah 200 lebih gitu. 200? Iya, sering itu. Sering? Dari anak pertama tuh sering. Anaknya udah 3 lagi sekarang? Iya, pokoknya agak berkurang itu yang ketiga itu. Oke. Karena olahraganya udah aktif ya. Kadang-kadang ada yang ngomong, gak usah minum obat, obat begini gitu. Tapi dikasih obat kan sama dokter? Kasih. Diminum? Waktu itu yang jarang-jarang sih. Kenapa? Kemakan kata orang. Iya, kadang-kadang Ya. gak usah minum obat. Jadi salahnya saya minumnya kalau pas lagi pusing, lagi tensi tinggi saya minum. Itu yang ngasih tahu temannya dokter bukan? Bukan. Enggak, ya namanya kita sharingnya banyak ya. Kayak gitu. 200 tuh ya gimana nggak sempoyongan. Ya, udah Tensi tinggi banget. 200 ya pasti puyeng. Tapi nggak berhenti sampai situ aja. Ya, kita lagi makan-makan, lagi jalan kemana, ada orang berantem, orang apa, saya udah gemeteran gitu. Yang berantem orang yang pingsan ibu ya? Iya, saya sering begitu. Kadang pokoknya ada kecelakaan apa, padahal pengen tahu, tapi saya udah gemeteran, udah ngelihatnya udah Jadi nggak bisa emosi gitu. nggak boleh melonjak. Oke, ini kan drastis hipertensinya kan udah gitu sejak loh. lama banget Ibu, dari tahun 99 ya sampai saat ini berarti udah 24 tahun lebih ya. Iya. Dengan perjalanan hipertensi sebegini lama pasti ada dampaknya dong Bu. Dampaknya pasti ke jantungnya Ibu. Nah itu gimana tuh? Ada Bu, masalah nggak ceritanya jantung tuh, ibu? Bu? Jadi itu yang saya rasain, yang dada depan tembus ke belakang itu juga awalnya berpikiran saya itu masuk angin gitu, karena saya kan sering basah mandi, maksudnya malam gitu Keringetan ya. pulang malam, mandi malam gitu. Iya, Oke, udah masuk gitu angin. kan. Kita mungkin kurang istirahat kayak gitu. Iya. Berpikirannya kayak gitu aja. Nggak Terus mikir dari itu gangguan jantung, nggak mikir ya? Enggak, belum mikir ke sono gitu. Terus saya rasain, terus saya gini, kok semakin lama semakin nyesek Sesat. itu dada saya sakit. Terus? Akhirnya saya bawa ke dokter, di situ baru ketahuan lagi tuh tensi saya naik. Tensinya naik. Terus, Jantungnya? iya, paru-parunya kerendam itu. Kerendam cairan. Paru-paru Ya. kerendam cairan. Iya, terus? Karena tensi itu jadi menutupin gitu loh, jadi larinya ke... Jantungnya jadi bengkak. Iya, Si jantung itu yang harusnya mompa darah dengan jumlah yang cukup, dia nggak kuat mompa semua. Ya, iya betul Ada Mbak. sisanya di dalam. Karena tensinya terlalu tinggi. Iya betul Mbak. tinggi. Penjelasan Jadi, begitu sih. Jantungnya Jadi, udah bengkak. Jadi sisa cairan di dalam jantung itu nggak bisa kepompa semua. Darah dari paru-paru yang harusnya masuk ke jantung nggak bisa masuk. Betul. Jadi di dalam paru-paru darahnya numpuk. Ketika numpuk, cairan dari dalam darah keluar. Makanya disebut paru-paru kerendam air gitu. Iya, Oke. Iya, dalam betul. istilah medisnya Iya. kita sebut dengan edema paru. Dan Iya. ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda gangguan jantung berupa gagal jantung karena fungsi pompa jantung sudah mengalami gangguan akibat tekanan darah yang tidak terkendali. Dan tadi sebelum melakukan pengambilan Nih, gambar, kita masih cek lagi nih. tinggi. Ini tensinya 180/113. Ini sudah masuk ke dalam kategori hipertensi kegawat daruratan. Berarti ini udah gawat darurat, butuh penanganan segera mungkin ya, nanti setelah syuting kalau bisa segera ya berobat lagi, kontrol lagi ke dokter. Mungkin pengobatannya harus ada yang ditambahkan atau harus dievaluasi ulang. Setelah itu ya harus masih banyak nih PR-PR yang harus dikerjakan. Kalau ibu tensinya masih tinggi seperti itu terus, tidak heran kalau misalkan jantungnya akan semakin bengkak, semakin gagal, ibu akan mengalami sesak berulang. Dan ingat Bu, tensi begitu tinggi gak cuman bermasalah pada jantung, ginjal sama pada otak. Ibu beresiko terkena gagal ginjal yang tinggi, ibu juga beresiko mengalami stroke, terutama stroke pecah pembuluh darah yang tinggi. Nggak mau kan? Nggak mau kejadian itu Iya, kan? nggak mau kejadian. Bang Waidon, Mbak Preti boleh dikasih solusinya buat Mbak Mur, mungkin termasuk pemirsa jika punya masalah yang sama. Nah, ibu ini saat ini sudah dalam kondisi kritis menurut Aduh. kami. Ya kebetulan dulu ototnya kuat. Nah, itu pemirsa, apa yang tampak di luar sama yang di dalam tuh belum tentu sama. Ya, mungkin dari luar itu kelihatannya kuat, dalamnya itu keropos. Ini buktinya nih keropos nih. Ya, datang ke dokter, turuti saran dokter, udah tutup kuping sama saran teman-temannya.
Kedua, mulai makan sehat. Makan gorengan ini biasa kalau orang-orang suka senam aerobik, senang gorengan nih. Ini stop. Ada teknologi yang bisa membantu proses pengobatan ini, namanya teknologi laser. Itu dipakai di pergelangan tangan. Teknologi ini nanti bekerja sama dengan pengobatan dari dokter. Itu akan membantu untuk menurunkan tekanan darah. Itu dulu yang kita mau targetin. Ya, dengan demikian kita bisa mencegah risiko kematian mendadak tadi. Pemirsa, jelaskan yang dibahas kali ini ya. Jadi intinya adalah take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi. Ya, yuk cegah komplikasinya, karena salah satu komplikasi yang bisa terjadi itu stroke, ya, atau tadi pembengkakan jantung bisa, ujung-ujungnya serangan jantung, gagal ginjal bisa, kemana-mana. Jadi hati-hati dengan hipertensi. Nah, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Ya, kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Ya, jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Caranya adalah silakan hubungi nomor ini pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat kata teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke? Belum selesai Go Healthy-nya, kita masih akan belajar bagaimana caranya kita mengendalikan hipertensi supaya nggak menjadi komplikasi. Setelah yang satu ini ya, jadi tetaplah bersama kami di sini di Go Healthy cara tepat. Hidup sehat. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Mbak Mur, seorang instruktur senam yang karena hipertensinya itu akhirnya mengalami pembengkakan jantung dan paru-parunya terendam oleh cairan, gitu kan ya. Hati-hati pemirsa, jadi dengan hipertensi sekali lagi julukannya adalah the silent killer, pembunuh diam-diam. Nah makanya sebelum kita lanjutkan, ini ada informasi buat Anda mengenai obat hipertensi tidak selalu diminum saat malam hari. Maksudnya gimana Mbak Preti? Gimana tuh kalau dari Bu Dwi sendiri pengalamannya? Dari awal saya dapat minumnya yang malam ya. Kalau kata orang ada yang ngomong begitu. Nah, hal tersebutlah yang ingin saya luruskan. Yang pertama, ingat bahwa konsumsi obat hipertensi atas sesuai dengan anjuran dokter dan resep dari dokter. Jadi nggak bisa pakai kata-kata orang. Kondisi tubuh Anda dengan kondisi tubuh orang lain ini berbeda. Yeah. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan untuk pemirsa di rumah untuk menentukan waktu dari konsumsi obat hipertensi. Yang pertama adalah tekanan darah di pagi hari dan malam hari. Kalau tensinya lebih tinggi pada pagi hari, dokter biasanya akan nganjurin obat hipertensi dikonsumsi pada pagi hari. Demikian pula juga dengan sebaliknya. Lalu yang kedua adalah jenis dari obat hipertensi sendiri. Kalau misalnya efek sampingnya ditimbulkan dari obat-obatan tersebut bisa mengganggu tidur, biasanya akan diresepkan pada pagi hari. Alasan yang ketiga, interaksi dengan obat yang lain. Ingat, ketika Anda mengonsumsi lebih dari 1 jenis obat, antar obat ini bisa berinteraksi. Maksudnya gimana? Bisa mempengaruhi kinerja satu dengan yang lainnya. Itu mengapa Anda harus konsultasikan ke dokter mengenai waktu pengonsumsian obat yang tepat, terutama adalah obat hipertensi. Nah, dengan mengonsumsi obat hipertensi di jam yang tepat, gak cuman hanya di malam hari saja, maka akan meningkatkan efektivitas dari pengobatan dan tentunya agar lebih efektif lagi gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, sebagai seorang instruktur senam, ya, Mbak Mur ini terlihat bugar. Betul. Merasa bugar? Sekali latihan berapa lama? Ada 1,5 jam sama 2 jam. Sehari bisa 2-3 kelas ya? Iya. Mbak Mur bugar, tapi nggak sehat. Nah, mungkin bisa kita jelaskan bedanya apa nih bugar sama sehat nih? Kalau saya tuh gini, Anda periksa lab, ya Anda sehat semua gitu, tanpa obat. Tapi kalau bugar itu ya Anda bayangin atlet lah. Anda tuh bugar ya kayak atlet gitu. Nah, tapi contohnya gini, pernah lihat orang yang rajin olahraga, badannya kuat, tiba-tiba meninggal mendadak? Iya. Banyak seperti itu. Iya betul. Terus dibilang, itu sehat nggak? Enggak dong. Ya dia bugar tapi dia nggak sehat. Gitu. Artinya banyak sekali orang yang berpikir bahwa orang yang kuat olahraganya pasti sehat, belum tentu. Artinya apa? Kesehatan itu yang penting adalah pemeriksaan lab kita. Kemudian kalau ada masalah, yang bisa membantu Anda meresepkan obat itu dokter. Pola hidup sehat tentu Anda harus belajar. Dokter hanya kasih
arahan besarnya saja. Nah, kemudian apa? Sekarang ada alat bantu modern yang namanya teknologi laser untuk membantu kesehatan dan ternyata bantu kebugaran juga. Kok bisa? Karena teknologi laser itu membantu, pertama, dia merangsang produksi oksida nitrit di pembuluh darah. Ketika kita pakai teknologi lasernya di pergelangan tangan, yang dia kenain itu salah satunya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang kena itu nanti memproduksi molekul oksida nitrit, pembuluh darahnya terbuka seperti itu. Nah, yang terbuka itu bukan hanya di pergelangan tangan, tapi di seluruh tubuh kita. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah kita bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah akibat apa? Lengket gara-gara, nah kayak begini, ibu makan gorengan tadi sehari 2 kali 4 unit. Pasti darahnya begini, Bu. Bisa Punya ibu begini. kental, Ih, ngeri ya. gumpal-gumpal pasti begini. Nah, udah kayak begini, Pasti. obat yang ibu makan tidak bisa bekerja dengan baik, kemudian kolesterolnya numpuk di situ, gula darahnya numpuk di situ, terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, ketika Anda pakai teknologi laser, ada 3 ketika kena laser, si gumpalan ini lihat Bu apa yang terjadi? Iya, pecah. Terurai. Pecah, terurai. Nah, kebayang tadi obat-obatan yang terjebak di dalam itu, nah bisa ikut terurai juga, bisa jadi efektif obat-obatannya. Begitu diurai, keping darahnya, sel darah merahnya terurai, maka oksigennya bisa diantar. Gula juga ada di dalam darahnya, Bu. Nah, gula di dalam darah itu, darahnya terurai, maka gulanya bisa dipakai. Badannya jadi terasa bugar gitu loh, Kang Ronald. Betul, betul. Jadi gulanya turun, kolesterolnya turun, tensinya turun, badannya sehat. Iya. Tapi terasa bugar. Iya. Yang tadinya, banyak ya kita orang udah pakai teknologi laser, pemirsa juga nanti kalau pakai akan merasakan hal yang sama. Ayo mau nanya apa? Kira-kira mau nanya apa dari penjelasan Bang Paidon tadi? Selain buat tadi yang ngancurin, maksudnya yang kayak Gumpalan kebocoran darah tadi itu, gitu. manfaat yang lainnya apa itu? Oh, manfaat lainnya apa aja? Jadi teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan, tadi distimulus 2 pembuluh darah besar, Ibu. dan juga ada titik-titik akupuntur. Manfaat utamanya adalah menurunkan pengentalan darah, Bu. Ya, yang tadi gumpalan-gumpalan darah itu dibantu diuraikan. Jadi kualitas darahnya menjadi lebih baik. Ibu Mur atau pemirsa di rumah kalau makan sehat, minum obat pun bisa terhantarkan dengan baik secara maksimal. Lalu yang kedua adalah membantu melenturkan pembuluh darah. Dia ngebuka pembuluh darah. Analoginya begini, kalau pipa terbuka maka tekanan di dalamnya turun. Sama, kalau pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, terbuka, maka tensinya lebih terkendali. Gak cuman itu aja, dia meningkatkan metabolisme tubuh kita. Kalau Bu Mur pasti udah akrab lah ya dengan kata-kata metabolisme. Berarti pembakaran gula dan lemak kita maksimalkan. Sehingga apa yang terjadi? Energinya meningkat. Bu Mur bisa lebih semangat lagi, lebih bugar tadi Bang Paidon jelaskan. Di saat bersamaan kadar gula darah dan lemak darah bisa lebih terkendali. Tentunya dari mulut juga harus dijaga. Nah, manfaat lainnya apalagi? Titik-titik akupuntur yang terstimulus dengan baik itu bisa membawa efek relaksasi, kenyamanan. Lalu bisa membantu menjaga kesehatan jantung juga. Terlebih lagi dengan memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, maka regenerasi sel tubuh kita juga menjadi lebih baik. Kita bisa mencegah terjadinya efek penuaan dini, kita bisa mencegah kepikunan. Nih, ada ekstensinya nih Bu Mur nih kalau Pasang dilihat hidung. nih. Nah, digunakan di area rongga hidung, manfaatnya apa? Membantu proses pemulihan stroke untuk Anda yang sudah terkena stroke. Kalau yang sering sakit kepala, sering migrain, vertigo, atau sering sinusitis, atau memang Insomnia. insomnia, atau sekedar ingin mencegah kepikunan, menjaga fungsi pendengaran dan penglihatan, juga bisa memanfaatkan teknologi laser secara intranasal. Kira-kira begitu Bu manfaatnya. Jadi kalau misalkan digunakan oleh Ibu Mur, yang paling utama adalah kualitas darah dan pembuluh darah ditingkatkan, tensinya menjadi lebih terkendali. Gak cuma sampai situ aja nih pemirsa di rumah. Jadi teknologi laser juga mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Sehingga kita ketika digunakan pada pagi hari, kita jadi lebih fresh. Pada saat malam hari, dia mengoptimalkan tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin, hormon pembawa tidur, sehingga tidurnya menjadi lebih berkualitas. Nah, supaya Mbak Mur makin yakin, Anda juga makin yakin mengenai manfaat teknologi laser buat kesehatan, kami punya banyak cerita. Salah satunya adalah cerita yang satu ini. Keluhan saya berobat ke dokter jantung dan ke dokter internis. Jadi banyak obat-obatan saya seperti hipertensi, kolesterol, dan dari dokter jantung juga.
Saya pakai laser sejak Agustus tahun 2021. Pemakaian laser itu saya kombinasikan dengan obat-obatan yang dikasih dokter. Jadi sekarang semua penyakit-penyakit saya itu seperti hipertensi, kolesterol, dan semuanya itu normal sekarang semuanya. Terima kasih teknologi laser. Mbak Mur, ada yang mau ditanyakan nggak soal teknologi laser ini? Silakan. Mau nanya kapan dan caranya gimana memakainya laser itu. Oke. Sesuai dengan ilustrasi tadi yang Ibu sudah lihat ya, yang tadi saya jelaskan, teknologi lasernya digunakan pada area pergelangan tangan. Kenapa pergelangan tangan? Karena titik-titik pada perangkat teknologi laser tersebut memang sudah disesuaikan dengan anatomi atau gambaran tubuh dari tubuh manusia. Ada 2 pembuluh darah besar dan ada titik-titik akupuntur yang dikejar. Kapan saja pakainya? Pakainya kalau bisa sehari 2 kali, pagi hari sama malam hari, karena tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kembali kerja tubuhnya dari Ibu Mur pada pagi hari dan malam hari. Beda dong, kalau pagi hari kan kita maunya beraktivitas. Iya. Nanti pas pagi hari pakai, rasanya lebih bersemangat. Tapi kebalikannya, pada saat malam hari Ibu Mur pakai, rasanya lebih rileks dan Ibu bisa beristirahat dengan maksimal. Pemirsa di rumah juga bisa loh ngerasain hal tersebut. Kedengarannya enak kan? Benar, nikmat. Sehat itu memang benar-benar Betul. nikmat. Jadi upayakan sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Baik, buat Anda yang baru bergabung, ini saya rangkum lagi apa masalah yang dihadapi oleh beliau. Punya hipertensi, tekanan darahnya pernah mencapai 200 ini sejak anak pertama tahun 99. Jadi sudah belasan tahun, 24 tahun hidup dengan hipertensi. Ibu kalau misalnya bisa dibilang beruntung loh. Belum jadi Iya, komplikasi yang lebih benar. parah lagi ya. Meskipun memang ada pembengkakan jantung. Betul. Ya, sering mengalami nyeri dada di bagian kiri, akhirnya ada penumpukan cairan di paru atau yang disebut edema paru. Ini kalau dibiarkan hipertensinya akan jauh lebih parah. Ya, Ibu sudah dapat penjelasan dari Bang Faidon, dari Mbak Preti. Apa yang Mbak Mur dapatkan? Ya, kita harus lebih sehat lagi, itu kalau bisa ya manfaatin kita pakai laser tadi. Pagi sore kayaknya dari ceritanya aja kita udah bayangin, wah langsung sehat banget nih kita nih. Pagi pakai, sore pakai. Mau. Ya. Ibu mau mengupayakan teknologi laser? Iya, Mau menggunakan teknologi laser? Menggunakan, iya. Penjelasannya semua bisa diterima dengan logika, dengan akal? bisa. Betul, karena memang ini penelitiannya sudah panjang. Panjang. Ya, penelitian sudah panjang untuk menjadi sehat. Jadi mari kita gunakan teknologi laser. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa manfaat teknologi laser ini adalah untuk membantu pemulihan pasca serangan stroke bisa, meningkatkan kesehatan juga bisa, dan bisa membantu mengendalikan hipertensi supaya tidak ada komplikasi yang terjadi. Solusi demi solusi kami berikan kepada Anda pemirsa ya. Jadi sekarang saatnya Anda take action untuk menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini pemirsa, ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda dipakai nih ya, buat Anda yang punya hipertensi, kolesterol tinggi atau diabetes. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah komplikasi. Ada juga tadi sudah dibahas ya, aksesoris intranasal terapi kit. Ya, dipasangnya atau dipakainya di rongga hidung, manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, juga migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Buat yang masih muda-muda kayak saya, yang nggak punya keluhan kesehatan, justru ini adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita sekarang juga. Dan ingat pemirsa, ini penting sekali ya. Anda harus tahu kalau dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Sekali lagi pemirsa, jangan tunda lagi, mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan cara menghubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ya, dan juga ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, apalah jadinya kami tanpa Anda, jadi kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Ya, silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami semua pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di Guhalti. Berikutnya cara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.